Halo semuanya, selamat siang kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua. Ketemu lagi dengan saya Kawali di channel Hukum di Lapangan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan kalau kita berkasus, kalau kita punya masalah dengan seseorang, terus kita berdamai, apakah permasalahan itu atau kasus tersebut yang berkaitan dengan pidana otomatis selesai gitu ya? Ataukah pernah dengar kalimat seperti ini, tenang aja, nanti kita berdamai, atau mungkin kalau sudah ada surat damai, surat perjanjian damai, kasusnya pasti selesai gitu. Nah, kalimat ini mungkin sering terdengar ya di dalam lingkungan kita, di dalam berita-berita kita. Kita sudah berdamai tapi hukum tetap berlanjut ya gitu. Macam-macam lah ya. Kasusnya ya macam-macam, mulai dari kita kecelakaan lalu lintas di jalan, oke Pak, kita damai ya Pak ya gitu. Gitu. Tapi di kepolisiannya mungkin itu masih bisa berlanjut karena mungkin adanya korban jiwa dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin perkelahian atau mungkin perselisihan tetangga ya, kasus baru-baru ini yang di mana itu ya, yang tetangganya melempari dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin sampai dengan masalah bisnis gitu ya. Itu yang perlu kita sampaikan, kita pelajari pada siang hari ini gitu ya. Oke, tapi pertanyaannya adalah, apakah benar kalau memang sudah berdamai, terus kasus pidana itu otomatis selesai gitu? Nah itu. Oke, ini bersama saya dengan Kawali dan channel Hukum di Lapangan. Jangan lupa sebelum lanjut kita subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa di-share video ini ya, jangan lupa di-klik jempolnya ya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya, teng-teng gitu ya. Oke kawan-kawan, mari kita coba bahas gitu ya. Nah, banyak masyarakat mungkin di kalangan kita yang menganggap surat damai adalah obat dari segala masalah hukum gitu ya. Nah, seolah-olah begitu kedua pihak berjabat tangan gitu ya, dan menandatangani dokumen perjanjian, surat atau surat damai, maka perkara otomatis berakhir gitu kawan-kawan. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu, ya kan? Karena di dalam perkara pidana yang dirugikan bukan hanya korban saja, seperti itu kawan-kawan. Akan tetapi di dalam banyak kasus juga ada kepentingan hukumnya dan kepentingan masyarakat yang lain, masyarakat yang luas gitu ya kawan-kawan ya. Jadi bukan hanya korban saja nih yang dirugikan gitu, tapi banyak masyarakat umum, masyarakat yang lain itu yang bisa dirugikan gitu. Nah, contohnya ya kasus yang sama korbannya sudah berdamai, sudah bersalaman gitu ya, tapi masih ada masyarakat lain yang dirugikan gitu ya. Contohnya adalah perkelahian. Ya, kedua belah pihak berdamai, korban sudah dimaafkan ya, urusan pelaku juga sudah meminta maaf gitu ya, biaya pengobatan juga sudah ditanggung, sudah diganti gitu ya, hubungannya sudah baik kembali. Nah, apakah otomatis proses pidananya ini berhenti gitu? Nah, itu belum tentu juga kawan, belum juga ya saudara-saudaraku ya, karena setiap perkara itu memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Ada yang penyelesaiannya dapat mempertimbangkan perdamaian, ada juga yang tetap diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Nah, saudara-saudaraku dan kawan-kawanku semua, disinilah pentingnya memahami perbedaan antara perdamaian secara sosial dan penyelesaian secara hukum. Perdamaian tentu sangat baik,
gitu, harus cepat-cepat gitu. Itu sangat baik sekali karena dapat memulihkan hubungan antar pihak, hubungan antara pribadi, hubungan antara tetangga, hubungan antara saudara, gitu ya. Namun keberadaan perdamaian itu tidak selalu berarti seluruh konsekuensi hukumnya otomatis atau langsung hilang. Begitu saja. Karena setiap perkara harus dilihat berdasarkan jenis kasusnya dan ketentuan yang berlaku menurut aturannya masing-masing. Karena di negara kita ini semuanya sudah diatur kecuali ke toilet. Itu tidak diatur. Itu pun diatur secara sosial aja. Ya, kalau toiletnya penuh ya bergantian gitu. Itu aja. Tapi di dalam undang-undang belum ada. Gitu. Nah, apa sih pelajaran hukum yang bisa kita pelajari dari case tersebut atau dari video ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah jangan mudah percaya jika ada yang berkata sudah bayar saja, damai saja, nanti bikin surat damai pasti aman gitu misalnya. Nah, itu belum tentu kawan-kawan ya. Karena sekali lagi hukum itu tidak sesederhana itu kawan-kawan. Perdamaian memang bisa menjadi faktor penting, tetapi juga bukan berarti otomatis menghapus seluruh proses hukum dalam semua keadaan. Nah, dari pembahasan kita itu bisa disimpulkan bahwa berdamai adalah langkah yang baik, tetapi tidak semua perkara pidana otomatis selesai hanya karena ada perdamaian. Setiap kasus memiliki karakter dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Karena itu, jangan hanya mengandalkan mitos hukum saja bahwa ketika damai selesai, ketika ini selesai. Hukum tidak seperti itu kawan-kawan. Tidak ada mitos-mitosnya, klinik-kliniknya itu nggak ada. Hukum is real, a fact. Gitu ya. Hukum itu fakta. Gitu. Siapa yang bisa membuktikan, siapa yang bisa mendalilkan, itulah hukum. Gitu. Ya, jadi pahami juga aturan-aturan hukumnya dan lain sebagainya. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, menurut saudara-saudaraku dan kawan-kawanku semua, apakah semua perkara yang sebaiknya bisa diselesaikan melalui perdamaian atau ada juga kasus-kasus tertentu yang tetap harus diproses secara hukumnya? Silahkan saja tulis di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Nanti coba kita bahas satu persatu apabila memang itu menyangkut dengan permasalahan hukum sehari-hari di lingkungan kita. Saya Kawali, inilah channel Hukum di Lapangan. Karena hukum bukan hanya sekedar aturan, tetapi pengetahuan yang melindungi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga melek hukum bukan untuk mencari masalah, tetapi agar tidak menjadi masalah. Terima kasih.